Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal entry jurnal Tangaya Konveksi, di mana di video sebelumnya saya sudah sampai mengerjakan entry jurnal untuk bukti transaksi nomor 35. Maka pada video kali ini saya akan mulai dengan bukti nomor 36. Bukti nomor 36 ini terjadi pada tanggal 22 Desember 2021 untuk pembayaran gaji dan upah minggu ketiga, yaitu tanggal 15 sampai dengan 21 Desember sebesar 8.800.000. Ini kan bukti kas keluar, maka dicatatnya di jurnal pengeluaran kas. Karena ini pembayaran gaji dan upah, sebelum kita membayar untuk pembayaran gaji dan upahnya tenaga kerja langsung bagian produksi, kita catat dulu untuk pengakuan beban untuk tenaga kerja langsung bagian produksinya. Kita catat dulu di jurnal umum. Kita catat. Tanggal 22/07 BKK ya. Ini pertama nyatat tentang pengakuan, yaitu tentang gaji dan upahnya. Berarti menggunakan akun wage and salaries yang ini. Pertama kita akui gaji dan upahnya. Bebannya berapa? Nah, kita hitung bebannya. Bebannya adalah 8.800.000. Nah, di jurnal di sini terlebih dahulu. Setelah kita menjurnal pengakuan bebannya, yaitu beban gaji pada hutang gaji, maka kita mengalokasikan gaji ini buat bagian apa? Nah, ternyata gaji ini untuk tenaga kerja langsung bagian produksi. Maka kita catat ke good in process direct wage expense. Kreditnya adalah wage and salaries. Berarti akun wage and salaries-nya sudah selesai. Maka baru kita bayar gaji tersebut menggunakan akun wage and salaries as payable. Di sini kita catat tanggal 22/07 di gaji bagian produksi. Ini akunnya wage and salaries payable, angkanya adalah 8.800.000. Senilai yang ada di sini 8.800.000 rupiah. Jadi untuk bukti kas keluar yang dokumen 36 ini kita catat terlebih dahulu untuk di jurnal umum, yaitu pengakuan gaji dan upahnya. Lalu kita alokasikan gaji dan upah tersebut ke bagian produksi, baru kita keluarkan pembayaran gaji dan upahnya. Lalu kita lanjut ke bukti nomor 37. Bukti 37 merupakan bukti kas masuk, di mana ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2021 untuk pelunasan piutang dari Toko Sinar Jaya sebesar 64.250.000. Di sini disebutkan bahwa pelunasan piutang dagang penjualan kredit tanggal 10, terminnya 2/10 dikurangi dengan uang muka penjualan. Jadi ini dia sudah melakukan uang muka penjualan 10 juta. Jadi total sisanya adalah yang ini, 64.250. Oke, kita akan catat di
Jurnal penerimaan kas ya di sini tanggal 21 nomor 5 BKM Toko Sinar Jaya. Cash in bank yang kita terima adalah yang ini. 64.250.000. Lalu di sini ada dia bilang uang muka penjualan dikurangi uang mukanya, berarti uang mukanya 10 juta. Akunnya adalah prepaid income. Oke, berarti total piutangnya adalah 64.250 ditambah 10 juta. Kita coba lihat di bagian, karena account receivable ini berarti kita buka di bagian buku besar pembantu piutang. Oke. Toko Sinar Jaya. Kita buat dulu tanggalnya 21. Pelunasan. Rp74.250.000. Tuh, sama ya, sesuai dengan piutangnya. Dia tidak mendapatkan diskon penjualan karena ini kan penjualannya terjadi pada tanggal 10 Desember, lalu dilunasi tanggal 21 Desember. Itu sudah lebih dari batas untuk mendapatkan diskon. Kalau mau dapat diskon, pembayarannya antara saat terjadi transaksi sampai dengan 10 hari kemudian. Jadi kalau mau dapat diskon, dia harus dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi penjualan. Ini baru mendapatkan diskon. Karena dia bayarnya tanggal 21, maka tidak mendapatkan diskon penjualan. Ini udah ya. Jadi kalau bukti kas masuk ini dicatat di jurnal penerimaan kas. Debitnya itu adalah cash in bank sebesar yang ada di kas ini. Lalu ada uang mukanya dikurangin, prepaid income-nya. Lalu total account receivable-nya berarti cash in bank ditambah dengan prepaid income-nya. Jangan lupa untuk pelunasan piutang harus ke buku besar pembantu piutang sesuai dengan nama pelanggannya. Kalau udah, kita lanjut ke bukti nomor 38. Bukti nomor 38 merupakan faktur pembelian di mana Tangaya Konveksi membeli barang kepada PD Berkah Abadi. Di sini yang dibeli adalah bahan baku. Nah, ini terjadi pada tanggal 22 Desember 2021 sebesar 9.570.000. Atas transaksi ini, kita akan mencatatnya di dalam jurnal pembelian. Kita buat tanggalnya yaitu tanggal 22. Lalu nomor buktinya 229. Ini dia. Lalu kita tulis nama pemasok atau nama suppliernya yaitu PD Berkah. PD Berkat Abadi. Ini ya, PD Berkat Abadi. Lalu kita catat. Untuk nilai raw materialnya yang ini 8.700.000. VAT in-nya yang PPN 870.000. Jadi tinggal nyalin saja ya dari faktur pembelian 9.570.000. Oke. Jadi untuk faktur pembelian kita catat di dalam jurnal pembelian dengan menyalin yang ada di faktur ke dalam jurnal pembelian. Seperti ini, total bahan bakunya dimasukin ke raw material inventory dan PPN-nya
ke fade in dan totalnya masukin ke account payable. Karena kita ke raw material, maka kita ke kartu persediaan. Sesuai dengan nama barang yang kita beli, kita cari. Oke, kita buat tanggalnya 22. PD Berkat Abadi. Yang kita beli adalah 100 kilo. Harganya 87.000. Totalnya adalah 8.700.000. Jadi ini sebenarnya tinggal nyalin aja dari faktur pembelian. Kalau persediaan saat membeli itu nyalinnya dari faktur pembelian. Nah, untuk saldonya kita pindahkan dulu ini saldonya. Nah, yang kita beli ini kan sama dengan yang 87.000, ini baris kedua. Nah, kalau sama dengan baris kedua boleh kita jumlahkan seperti ini. Kalau misalnya harganya sama yang kita beli yang sekarang dengan harganya sama dengan yang 86.500 ini nggak boleh digabung karena ada ini ada 87.000. Tapi kalau sama dengan yang terakhir kita beli harganya boleh digabungkan. Nah, kita jumlahkan ini. Tuh sama ya 43.500.000. Oke, kalau udah berarti raw material sudah pindahkan ke kartu persediaan. Tadi karena menggunakan metode FIFO. Lalu sekarang account payable. Account payable ini wajib dipindahkan juga ke buku besar pembantu hutang. Kita lihat, ini dia Berkat Abadi. Kita buat tanggalnya, tanggal 22. Pembelian. Angkanya kita ambil dari jurnal pembelian yang ini dia 9.570.000. Ini kan ada di kredit, maka pindahnya juga sebelah kredit. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke bukti berikutnya yaitu bukti 39. Di mana ini merupakan faktur penjualan. Tangaya Konveksi menjual kepada toko Yulinda berdasarkan nomor pesanan TK020 pada tanggal 22 Desember 2021. Atas bukti ini akan kita catat di jurnal penjualan ya. Kita buat tanggalnya yaitu tanggal 22. Kita tulis nomornya 014 FP. Toko Yulinda. Nilai account receivable-nya diambil dari sini. Dari faktur penjualan. Jadi tinggal nyatat aja 39.600.000 rupiah. Lalu angka berikutnya, sales of finished inventory diambil dari ini, total penjualan yaitu 36 juta. Dan PPN-nya diambil dari sini 3.600.000. Oke, seperti ini aja. Jadi ini angkanya kita ambil dari faktur penjualan. Jadi tinggal dari faktur aja tinggal disalin ke dalam jurnal penjualan. Kalau piutang dagang pindahnya account receivable, total penjualan ke sales of finished inventory dan PPN-nya adalah paid out. Karena ini namanya account receivable, maka kita pindah ke buku besar pembantu piutang. Oke, kita cari toko Yulinda. Nggak ada, kita buat.
Yulinda. Tanggalnya adalah 22. Penjualan sebelah debit ya. Ini account receivable-nya sebelah debit, pindahnya sebelah debit. Oke, sudah selesai. Jadi kalau kita ketemu namanya account receivable, itu harus pindahkan ke buku besar pembantu piutang. Kita lanjut ke bukti berikutnya, yaitu bukti nomor 40. Bukti nomor 40 ini merupakan kartu harga pokok pesanan dari penjualan yang sebelumnya ini. Ini kan penjualannya, faktur penjualannya. Ini adalah harga pokok pesanannya. Maka kita akan catat di kolom untuk ini dia, cost of goods sold dan finished good inventory. Jadi senilai 26 juta. Kita catat di sini. Oke, kalau udah kita lanjut ke bukti nomor 41. Bukti nomor 41 merupakan bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2021 untuk penerimaan uang muka penjualan untuk pesanan baju seragam sekolah sebesar 15 juta dari PD Tanjung Permai. Karena ini penerimaan uang muka, kita akan catat di jurnal penerimaan kas. Karena kan bukti kas masuk ya, berarti jurnal penerimaan kas. Kita catat di sini tanggal 23. Oke, nomor buktinya adalah 06 BKM. Nama keterangannya kita buat dari kita terima uang dari mana. Ini adalah PD Tanjung Permai senilai 15 juta. Cash in bank-nya adalah 15 juta. Ini untuk uang muka penjualan. Berarti kita ke akun uang muka penjualan. Berarti sebelah kreditnya adalah uang muka penjualan, yaitu prepaid income. Besar 15 juta. Jadi untuk menerima uang muka penjualan kita catat di prepaid income. Oke, kalau udah maka kita lanjut lagi ke bukti berikutnya, yaitu bukti nomor 42. Di mana ini adalah bukti kas masuk yang diterima dari PT Prima Andalas tanggal 26 Desember 2021 untuk penerimaan angsuran piutang untuk pesanan baju seragam sekolah. Oke, kita catat di dalam jurnal penerimaan kas juga. Oke, kita catat di sini. Tanggalnya adalah 26/07 BKM. Ini namanya adalah PT Prima Andalas. Ya, PT Prima Andalas. Uang yang kita terima adalah 10 juta. Ini merupakan angsuran untuk pesanan baju, ya. Oke, kita masukin di sini. Ini kan penerimaan angsuran piutang, berarti yang berkurang adalah piutangnya ya, sebesar 10 juta. Kita buat 10 juta. Oke. Karena penerimaan angsuran piutang. Jadi karena angsuran piutang ya piutang yang berkurang. Karena ada kalimat piutang, maka kita ke buku besar pembantu piutang. Ke sini kita cari PT Prima Andalas. Tanggalnya adalah 26. Kita di sini buat angsuran
senilai uang yang kita terima tadi 10 juta. Berarti piutangnya tinggal 17.500.000. Berarti untuk bukti nomor 42 ini dicatat di jurnal penerimaan kas, debitnya adalah cash in bank, dan kreditnya adalah account receivable. Demikian video kita kali ini membahas tangaya konveksi sampai dengan bukti nomor 42. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.